kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh selamanya, oh selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, suatu pujian yang sangat luar biasa yang telah memberkati kita juga. Kembali lagi ke topik kita lagi ya, Kak Arman. Saya ingat sekali ya, waktu saya berumur sekitar, waktu saya masih kelas 1 STM lah ya. Saya ingat sekali ya, sekolah saya ini kan sekolah beraliansi religius ya, beragama gitu. Dan kami selalu mengadakan setiap bulan tuh misa atau apa gitu. Tapi yang saya kagetnya gitu loh, Pak. Saya sering kali setelah kami istirahat, kami main bola, terus akhirnya setelah itu kami ke kamar mandi gitu ya, karena itu cowok-cowok STM ya. Tiba-tiba teman saya di kamar mandi penuh dengan asap gitu. Jujur saya nggak merokok, cuma saya merasa juga walaupun saya nggak merokok, tapi saya tahu ya asap rokok gimana gitu ya. Tapi ini baunya gak enak banget gitu. Terus teman-teman itu pada semua merokok kemudian asap. Terus tiba-tiba teman saya kasih pil. Kalau dulu kami bilang pil BK ya, pil dogi lah kita bilang. Terus saya akhirnya mungkin saat itu juga Tuhan benar-benar memberkati saya ya, supaya akhirnya saya tidak mengambil kesempatan untuk merokok ataupun makan pil itu ya. Nah, bersyukurnya di situ tuh. Dan selama saya bersekolah di situ, kebetulan saya kan salah satu OSIS, bagian OSIS gitu ya. Dan tugas saya juga sebagai OSIS itu adalah mengurusi teman-teman saya yang mati, baik mati kena narkoba, baik mati juga karena kenakalan kami tawuran dulu ya. Memang saya sedikit bandel waktu itu, tapi tidak seperti sehebat teman-teman saya sampai tawuran di luar sana, berantem akhirnya banyak yang mati juga gitu. Jadi saya ngurus itulah, karena kan saya bagian kerohanian ya, jadi saya ngurus. Nah, jadi dari cerita saya ini kita tahu ya tadi Kak Arman sudah ngomong bicara masalah sosial media, terus kita juga menyinggung masalah narkoba juga dan lain-lainnya gitu ya. Nah, biar anak-anak muda tahu juga gini, kiat-kiat apa sih Kak Arman kita dalam menghadapi, atau anak muda ini dalam menghadapi permasalahan itu gitu loh, yang sekarang ya mungkin narkoba masih ada ya, terus kedua sosial media ini juga atau dan lainnya, itu apa kitnya Pak Arman untuk menghadapi itu supaya anak muda atau teman-teman kita di sini tahu gitu loh, supaya mereka punya pegang atau antisipasi lah untuk itu. Buat saya sih kembali lagi, yang pertama itu adalah kesadaran diri sendiri. Karena yang membuat saya lepas dari narkoba, membuat saya lepas dari seks bebas, membuat saya lepas dari hal seperti itu, bukan karena orang tua saya galak. Gimana mungkin orang tua saya galak? Dari lahir saja saya juga tidak punya papa, dan saya hanya punya seorang mama, dan saya dibesarkan oleh 3 perempuan dan ibu saya, mama saya, tante saya, dan saya. Tidak ada figur seorang laki-laki dalam hidup saya. Banyak orang seringkali berkata, wah kalau nggak ada papa, nggak ada yang aku nggak punya papa, nggak terima aku nggak punya papa. Saya mau bilang itu semuanya cuma tipu muslihat iblis. Waktu engkau sadar akan kehidupanmu, maka engkau tahu bahwa engkau tuh sangat berharga. Sedikit saya mau bacain sebuah ayat dalam 2 Timotius 3. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke 1-3, Alkitab bilang begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini adalah hari yang terakhir teman-teman. Ini akhir zaman.
Jadi ini hari yang terakhir. Dan dibilang akan datang masa yang sukar. Sukar tuh apa Kak? Ya sukar cari duit, Ya. sukar nurut sama orang tua, sukar kerja, kesukaran-kesukaran yang kalian alami sampai hari ini, kesukaran-kesukaran yang kalian pernah lihat dan kalian sampai hari ini masih lihat dialami sama orang tua kalian, Kakak mau bilang seharusnya itu nggak boleh kalian jadikan sesuatu yang kaget. Karena Alkitab udah bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau hari-hari kalian bilang, ya habis aku stres Kak sama kehidupanku Kak, aku stres Kak, habis aku minta ini minta itu nggak dikasih sama orang tua aku, jadi udah deh aku nggak terima. Kita bilang bahwa hari terakhir itu masa yang sukar. Jadi kalau kamu hari ini mau gampang, jangan hidup di dunia. Karena dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Bapa bahwa di hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Nah ini dia kan. Dan tidak tahu berterima kasih. Udah dibiayain, udah dibayar, orang tua udah susah payah, nyekolahin, udah banting tulang, banting opung, banting semuanya. Anaknya masih gak mau belajar juga. Anaknya masih gak menghargai waktu. Padahal orang tuanya udah banting semuanya gitu kan katanya kan. Udah banting semuanya. Anaknya masih gak menghargai. Kenapa? Karena memang di akhir zaman banyak orang tidak tahu terima kasih kata Alkitab. Tidak mempedulikan agama. Diundang datang acara talk show, nggak datang. Malah pilih jalan-jalan. Mending jalan-jalannya sama pacar yang benar. Seringkali mah kuntilanak Kak. Sama orang-orang yang baru ketemu di sosial media. Yang nggak tahu judulnya gimana. Menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Dan itu nggak aneh karena kita bilang tidak mempedulikan agama. Disuruh datang ibadah susahnya minta ampun. Tapi kalau diajak nonton gratisan paling demen. Padahal nonton belum tentu membawa damai buat hidupmu. Dibilang juga di sini ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengkang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah itu kan nggak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ternyata kalau teman-teman bilang, Kak, nggak peduli agama, salah, betul salah. Nggak tahu mengasihi, salah, betul. Nggak suka berdamai, salah, betul. Kak, suka jelekin orang, salah Kak, salah, benar. Tapi tahu nggak teman-teman, ada hal yang mungkin teman-teman mikir ini nggak salah. Mungkin teman-teman mikir ini nggak dosa. Tapi ternyata di Alkitab ini sebagai sebuah kesalahan. Dan itu sebagai suatu yang dosa di mata Tuhan. Yaitu apa? Alkitab bilang, tidak berpikir panjang. Jadi nggak mikir panjang ternyata juga dosa. Dan nggak mikir panjang itu artinya apa Kak? Nggak mikir panjang, engkau seolah-olah ngabisin waktumu hanya untuk sesuatu yang enak hari ini. Tapi coba pikirin, apa yang kau lakukan ini, kalau engkau terusin terus, bakal jadi apa? Nah itu dia. Jadi nggak berpikir panjang itu artinya gini, apa yang kau lakukan sekarang? Merokok kah? Suka jalan-jalan kah? Suka kebut-kebutan kah? Suka bolos sekolah kah? Suka nonton film porno kah? Atau suka ibadah? Atau suka baca Alkitab? Atau suka belajar? Coba kalian pikirin, sebutin salah satu aja. Mulai pikirin, kalau ini aku lakukan terus, ujungnya apa? Kalau ujungnya tidak membawa kebaikan, seharusnya stop sampai hari ini. Kenapa? Karena banyak anak muda tidak suka berpikir panjang. Padahal Alkitab bilang, tidak suka berpikir panjang adalah salah. Jadi hari-hari ini kakak mau ajak teman-teman, yuk pikirin panjang yuk. Apa sih yang kalian lakukan hari-hari ini? Yuk pikir panjang. Kalau kalian merasa, iya aku salah, bertobat. Nah, waktu pertobatan itu dari diri sendiri, waktu pertobatan itu disadari, maka pengaruh orang tua, maksudnya kerusakan yang dialami sama teman-teman oleh karena orang tua, tidak akan jadi masalah lagi. Apa jadinya saya seorang Arman, kalau terus-menerus menyalahkan orang tua, habis saya nggak diakuin dulu, habis mama saya. Kalau saya masih nyalahkan orang tua saya terus, saya nggak ada di sini hari ini. Tapi buat saya, stop menyalahkan orang tua, karena orang tua punya masa lalu. Orang tua punya kehidupannya sendiri. Saya pun punya kehidupan sendiri. Dan saya putuskan untuk berhenti melakukan hal-hal yang bodoh, dan saya hanya melakukan hal-hal yang penting untuk masa depan saya. Kenapa? Karena saya mau berpikir panjang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lepas dari narkoba, kita nggak kena pengaruh sosial media yang berlebihan, kita bisa jauh dari pergaulan yang buruk. Caranya adalah mulai berpikir panjang. Kalau ini aku lakukan terus, ujungnya akan jadi apa? Kalau ujungnya nggak benar, ya jangan dikerjain dong. Betul. Kan teman-teman udah pintar, amin. Anak Tuhan pasti pintar. Amin. Gitu. Amin, puji Tuhan nih Kak Arman ini luar biasa sekali ya. Saya terus terang aja ya,
kita sering kali ya, saya tertarik dengan Kak Arman ini. Jadi gini, banyak orang memberikan sesuatu, pemikiran dia, hatinya atau apalah gitu, tetapi basic pengalamannya itu tidak ada. Artinya tidak berbobot. Tapi kalau saya lihat dari Kak Arman ini, dari ceritanya, dari kehidupannya, sepertinya itu hal yang luar biasa ya. Kita bisa melihat gitu bahwa Tuhan benar-benar merubah hidup seseorang, Tuhan benar-benar bisa memakai dan berkarya dalam kehidupan seseorang. Dan ketika orang itu memberikan satu pandangan dan tanggapan, itu sangat luar biasa sekali gitu. Dan itu bisa dibuktikan dengan kehidupan Kak Arman. Oke, sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin di Zoom ada yang mau ditanyakan, atau mungkin yang di sini juga ada, mungkin Diki atau Besael. Pertanyaan Yeriko, coba dibuka videonya. Nova dan juga, oke, Yeriko, mungkin kamu ada pertanyaan sama Kak Arman mengenai apa kehidupan atau bagaimana sebagai anak muda. Apalagi mau dipikir-pikir dulu atau mau langsung aja nih? Kita tunggu. Yeriko? Ya Kak. Oh, di sini nggak bisa interaksi ya? Bisa kan interaksi? Oh, kalau di Facebook juga kita ada langsung streaming langsung. Silakan nanti di chat aja, nanti ada Bung Leo yang akan membacanya dan akan beritahu. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan yang selanjutnya adalah, jadi gini Pak, berbicara tadi mengenai apa cerita Bapak, ini ada kelanjutan lagi nih ya cerita saya ya. Saya waktu itu kita ya saya dengan tanda kutip ini ya, kami kan berorganisasi gereja Katolik ya. Dan kami setiap bulan itu ada misa atau kan pengakuan dosa lah gitu. Nah, tetapi saya berpikir gini sempat, kalau kita hanya, jadi gini, banyak sekarang anak-anak muda ya berpikir, saya datang ke gereja aja, ke altar call aja, atau minta maaf sama Tuhan aja, atau mungkin ikut perjamuan kasih ya, dengan makan roti terus mengakui Tuhan, ya udah aku salah, aku begini. Kayak ibarat mengumpulkan dulu selama 3 minggu ini, baru nanti ditobatkan semua di minggu inilah. Tapi ada juga yang setiap minggu ya, kayak teman saya pernah kan, gue udah dosa dari Senin sampai Sabtu, yaudah gue ke gereja dulu, pengakuan dosa aja lah hari Minggu, ntar nanti juga dari pendeta ngampuni kok, kita tinggal ngampuni. Nah ini yang lucu sekali saya lihat gitu ya. Jadi sempat berpikir gini, wah berarti saya bisa dong kayak gitu melakukan hal yang buruk di hari Senin sampai hari Sabtu. Ya kita kan fine, anak muda kan. Tapi hari Minggu ya, karena anak muda ini takut cenderung ya, kayak saya juga pernah ngalamin, saya takut gini, kamu rajin ke gereja ya, wah so alim kamu, so ini kamu, wah udahlah kalau jadi anak muda, udahlah kau santai-santai aja lah, kita dengar-dengar lagu-lagu, kita apalah pergi kemana-mana lah. Anak muda kan di Alkitab ada dikatakan bersukaria di masa mudamu gitu kan. Jadi orang udah menggunakan hal kayak gitu. Tapi saya waktu itu saya sempat bingung juga gitu ya. Kok kayak gini ya? Tapi akhirnya saya sempat akhirnya melakukan itu ya, Senin sampai Sabtu saya ya, waktu itu saya sempat setia dalam gereja ya, tapi saya akhirnya melakukan tawuran pelajar juga gitu. Jadi dan pendeta saya sebelumnya nggak tahu kalau saya melakukan tawuran pelajar, tapi begitu hari Minggu saya langsung, ya Tuhan saya ampuni saya gitu kan. Nah pertanyaannya gini Pak, ini menarik sekali nih dari ini. Kan kita lihat ya, yang menarik lagi ya, peran orang tua atau orang dewasa ya, masuk gini, orang tua secara khususnya, dan juga orang dewasa ini kayak kita inilah ya, kayak kita sebagai leader pemimpin itu, dan terhadap anak-anak muda ini gitu loh. Dan menurut Kak Arman ini apa yang harus kita lakukan gitu buat anak muda ini gitu, karena kita juga pernah jadi anak muda juga, tapi kan sekarang kan ya saya sendiri walaupun saya menggunakan model-model saya, tetap juga saya perlu ini juga ya, perlu belajar juga gitu. Seperti apa sih yang harus kita lakukan buat anak-anak muda ini gitu loh, Kak Arman. Silakan Kak Arman. Karena ini youth, jadi anak mudanya saya anggap di usianya 20 maksimal 30 tahun lah ya. Atau 16 tahun lah boleh. Karena di gereja kita ini, GBI Subroto ini, kita punya rentang usia itu 0 sampai 12 tahun itu sekolah minggu. 12 tahun lewat 1 hari sampai umur
16 tahun itu ada di namanya GC Junior Jazz. Nah, youth itu adanya di 16 plus 1 sampai ke 26. Nah, 26 plus 1 sampai 40 itu adalah dewasa muda. Jadi kalau youth ya, zaman sekarang anak 30 tahun masih dibilang youth. Oh. Nggak mau dibilang dewasa muda. Walaupun Jadi, dia sudah menikah juga? Enggak. Oh. Kalau udah menikah biasanya malah hilang dari youth-nya. Kalau mereka dewasa muda malah hilang dari gereja lagi. Bung Leo kayaknya ini saya kenyataan aja. ada yang tertegur nih, Pak. Saya kan megang youth udah bertahun-tahun. Saya lihat gejalanya begitu. Nah, ya biasanya single-single 30-an bilang gitu juga. Enggak gitu ya. Nah, saya anggap usianya antara 16 sampai 30 tahun. Oh. Kalau apa kiat orang tua kalau anak seperti itu? Yang pertama buat saya adalah harus menerima dulu apa adanya. Karena saya bisa lepas dari narkoba, saya bisa miliki kemauan yang kuat untuk lepas dari pengaruh yang buruk. Salah satunya adalah saat keluarga menerima. Keluarga harus menerima. Yes. Keluarga harus menjadi pelaku firman dalam hal ini. Ya, Bukan cuma marah-marahin doang. Karena banyak terjadi anak muda yang nggak deket sama papanya, nggak deket sama mamanya. Karena mamanya bilang begini, kamu tuh nggak tahu mama pendoa, bikin malu kamu. Udah kamu nggak usah lagi ke gereja. Setiap ke gereja mata merah, setiap ke gereja bangun siang, malu-maluin aja. Mau ditaruh mana muka mama? Nah, padahal mamanya bilang dia adalah pendoa. Seharusnya kalau mamanya pendoa, seharusnya dia berdoa buat anaknya. Bukannya dia mempertahankan jabatannya, tapi dia marah anak-anaknya. Akhirnya anak mikir, mama pendoa tapi kok suka marah-marah. Akhirnya ada gap antara anaknya dengan orang tuanya. Dulu juga seorang papa, kamu tuh malu-maluin, kamu tahu nggak? Papa tuh diaken, papa tuh wakil gembala, bahkan papanya mungkin gembala. Punya anak kayak gini, mau ditaruh. Anak-anak mikir, oh jadi kalau seorang hamba Tuhan nggak boleh punya anak yang seperti aku ya. Akhirnya masa terbuang. Waktu dia merasa nggak diterima di rumah, akhirnya waktu dia dapat apapun di luar, dia merasa diterima di luar. Akhirnya dia akan banyak menghabiskan waktu di luar. Saya dulu waktu masih SMA, ibu saya pernah bilang begini sama saya, kamu jangan suka pulang malam lah, nggak enak sama tangga, pulang malam mabok, pulangnya pagi sekalian. Kenapa? Karena nggak enak saya pulang mabok. Akhirnya saya setiap jam 1 jam 2 pulang, saya harus tidur di taman, saya sampai matahari terbit baru saya pulang. Kenapa? Karena ibu saya malu. Akhirnya kalau saya menyadari kok gini-gini terus ya, akhirnya saya gak tega juga. Kenapa? Karena ibu saya gak pernah marah, dia cuma ngomong gitu doang. Karena dia udah kehabisan kata-kata. Dia lihat waktu dicuci baju saya, di sini ada pil biru. Saya dulu pakai Megadon, pakai Rohypnol. Pil biru namanya apa itu? Iya, dia BK juga. Oh, macam BK gitu ya. Rohypnol kan juga begitu. Ibu saya cuma bilang, kau pakai ya? Enggak, itu luntur. Marah-marahin dia. Ibu saya cuma bisa nangis. Dan saya berkata, makanya jangan. Kenapa? Karena seorang narkoba itu pasti pembohong ulung. Oh iya. Pembohong ulung. Orang yang suka pakai narkoba masih pakai madat, entah itu ganja, entah itu nipam, entah itu ekstasi. Saya bilang itu pembohong ulung. Saya nggak bisa dibohongi sama muka-muka pemabok yang minta belas kasihan. Karena pemabok itu biasanya orang yang pakai itu biasanya minta dikasihaninya mukanya merasa minta ampun. Itu penipu ulung. Iya. Dan saya bisa lepasnya karena saya menyadari, waduh orang tua saya cuma satu. Hidup gini kalau gini-gini saya mau jadi apa? Iya. Akhirnya saya dipindah dari lingkungan di tempat saya kecil yang suka pakai narkoba, saya pindah ke Kelapa Gading. Di Kelapa Gading saya menemukan sesuatu yang berbeda. Saya ketemu teman-teman yang nggak ngerokok. Akhirnya saya melihat, kok dia nggak ngerokok bisa hidup ya? Kenapa gue enggak? Kok dia nggak narkoba bisa hidup ya? Kenapa gue enggak? Kenapa? Karena lingkungan saya yang dulu, kalau nggak narkoba, kayaknya nggak bisa hidup. Kalau nggak rokok, kayaknya nggak bisa hidup. Jadi buat saya ngerokok, narkoba, dan ganja adalah sesuatu yang biasa. Tapi waktu saya dipindahkan komunitas yang baru, ya saya mikir, wah berarti gue yang cacat dong, gue yang salah dong. Akhirnya saya bisa berubah. Jadi yang pertama adalah kita harus terima anak kita padanya. Yang kedua, berikan dia komunitas yang sehat. Oke. Makanya teman-teman yang sekarang ada di channel Youth ini, baik di Zoom maupun di Facebook maupun dalam WhatsApp group, kakak mau bilang, kakak pesan betul baik-baik. Dengar, pertahankan komunitas ini. Kak bosen kak, di Youth gitu-gitu doang kak. Kakaknya mungkin akan membosankan karena kalian biasa suatu yang kalian suka, yang seolah-olah membuat kalian jadi fly, jadi aman, jadi bisa diterima. Tapi sekali lagi perhatiin, kalau kalian gitu terus, kedepannya mau jadi apa? Tapi kalau kalian jangan cuma komen, tapi
datang sama Kak Arno, datang sama Kak Leo, berkata, Kak, aku bisa bantu apa, Kak? Aku mau youthku berubah, Kak. Kak, aku nggak mau gini-gini. Aku mau berubah, Kak. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau kalian punya beban seperti itu, maka youth ini akan berubah, nggak sama lagi. Amin. Terlalu banyak orang di Indonesia ini sukanya kritik, Kak. Iya, betul. Sukanya kritik, sukanya komen, tapi nggak bisa buat apa-apa. Iya. Buat saya ada 3 jenis orang, ada 3 jenis manusia dalam kegerakan akhir zaman ini. Yang pertama, people who makes things happen. Orang-orang yang membuat sesuatu yang besar itu terjadi. Kegerakan Tuhan terjadi. Dia menjadi pelaku kegenapan firman Tuhan. Jadi dia menjadi pelaku pertobatan di sebuah gereja. Yang kedua, people who watch things happen. Jadi orang-orang yang hanya melihat, wih, kesana, oh sana kerennya, oh di sana keren Kak, ikut di sana aja Pak, oh di sana lebih keren Kak. Dia cuma bisa ngelihat aja apa yang terjadi. Yang pertama tadi membuat kegerakan itu, people who makes things happen. Yang kedua, people who watch things happen. Jadi dia melihat apa yang terjadi. Tapi yang ketiga adalah people wondering what happened. Ada orang berkata, ada apa ya? Ada apa ya? Jadi orang bicara gerakan dia berkata, gerakan apa ya Kak? Kayaknya pelongok nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Ya Kakak berdoa, kalian pertama mungkin hanya bisa melihat, oh di sana kegerakan, tapi nggak apa. Waktu kalian ikut dalam kegerakan ini, waktu kalian berkomitmen sama-sama melayani tempat ini, kalian akan sama-sama menjadi the history maker, orang yang membuat sejarah. Jadi yang pertama, gimana caranya? Yang pertama adalah kalau terima padanya, yang kedua adalah berikan komunitas yang sehat bagi anak-anak. Jangan anak-anaknya dibiarin untuk punya teman-teman yang kelam, teman-teman yang madsu, tapi madece, masa depan cerah gitu aja. Oke, puji Tuhan, sangat menarik sekali ya. Kayaknya topik kita semakin hangat. Mungkin ini kita akan nyanyikan satu lagu lagi ya, untuk lanjut pertanyaan lagi. Bung Leo, boleh kita menyanyikan satu lagi lagu supaya percakapan kita ini, acara kita semakin hangat dan semakin luar biasa. Haleluya, semakin diberkati Tuhan, amin. Semua anak muda yang baik di Zoom ataupun di Facebook, kita semua percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita terima malam ini menguatkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami anak mudamu Tuhan. Curahkan kuasa, otoritas, kemuliaan-Mu menyertai kami anak-anak mudamu. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Salahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pakai kami generasi mudamu untuk menjadi saksi kebangkitan generasi kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on, lebih lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat. Tuhan, luar biasa sekali. Pujian yang sangat memberkati lagi bagi kita. Oke, kayaknya ini semakin larut kita ini Pak dalam pembicaraan hangat kita ini ya Pak ya. Aku lupa lagi kakak aja ya. Oke, buat teman-teman di sini anak muda atau mungkin yang di sini ada pertanyaan ke Kak Arman seputar anak muda atau mungkin pertanyaan lain juga nggak apa-apa ya Kak Arman ya. Pertanyaan lain selain kehidupan juga nggak apa-apa lah ya. Siap ya Kak Arman ya. Oke, mungkin Diki kan dari tadi kamu di belakang cobalah kamu kasih pertanyaan satu aja lah mengenai seputar pekerjaan atau apalah gitu. Ayo Diki, maju ke sini, depan sini aja biar kelihatan di sini biar tahu orang kan kita mau kenalkan. Ayo Diki, supaya tapi ini satu saya buat adik-adik atau teman-teman yang di Zoom. Ini Diki aja ini saya panggil ke depan, mau dia ke depan masa kita yang di Zoom aja nih. Cuma nama doang nih saya lihat di sini. Ayo, kalau ada di sini yang teman-teman atau adik-adik yang mau pertanyaan, coba buka Zoom-nya bisa kasih ini langsung. Oke, Diki, ada pertanyaan yang mau kau sampaikan kepada Kak Arman mengenai apa aja bebas saja lah. Apa-apa lah. Ayo, Diki. Oh, di sini. Di bawah ini. Kita. Di sini. Ada ini. Ya. Ya Kak Arman, aku mau nanyain cara suksesnya bagaimana ya Kak di bidang pekerjaan. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, sukses itu maksudnya apa? Sukses itu seperti apa? karena banyak orang nanya begini juga sama saya, tapi saya balikin dulu, sukses itu dalam hal apa? Apa sukses itu apa? Artinya definisi sukses itu apa menurut kamu? Ukuran sukses itu apa? Ukuran sukses itu apa? Untuk menuju ke mencukupi. Ini Karman, saya bantu ya. Ini anak muda ini, Diki ini, dia di masa mudanya ini dia sebagai, masih umurnya itu 19 tahun ya Diki ya. 20 tahun ya, 20 tahun tapi dia sudah bekerja menjadi sales marketing di perumahan, properti. Nah dia kan selalu sharing nih, aduh Kak, gimana ya Kak, saya udah dapat, ada nih yang dia mau nawar-nawar tapi kok belum goal nih gitu ya. Belum gol. Nah kan berarti nanyanya gimana caranya supaya dapat omsetnya banyak. Ya. Kakak Arman ini kan usaha juga gitu ya. Jadi mau share gimana nih? Gimana supaya dagangnya baik sisi rohani, baik sisi rohaninya ataupun sisi dalam ininya. Oke ya. Iya. Paling saya jelasin dari sisi rohani langsung. Iya gitu Kak. Pertama saya mau kasih tahu, yang namanya duit itu nggak usah dicari. Duit itu sebenarnya akan datang sendiri. Gimana caranya? Mungkin di sini teman-teman berkata, wah Kak, kok sesat amat sih Kak? Kok nggak usah nyari duit? Gimana kisahnya Kak? Karena duit itu adalah sesuatu yang kurang ajar. Duit itu kalau dicari, akhirnya kita bakal bilang apa? Jadi apa? Jadi hamba uang. Betul. Jadi kalau duit dicari, dia kurang ajar, dia nggak akan ketemu. Tapi biarlah dia datang sendiri. Caranya gimana?
Tahukah teman-teman semua, baik yang di Zoom, di Facebook maupun di Ki yang barusan nanya, duit itu akan datang waktu engkau menyelesaikan masalah. Contoh, di sini teman-teman mungkin ada yang nggak punya kendaraan sama sekali, jadi kemana-mana harus naik ojek. Pertanyaan saya adalah, waktu engkau panggil ojek, panggil ojek kayak apa kayak, say lah, apapun mereknya. Setelah kalian panggil dia, kalian naik kendaraan dia untuk ke tempat. Pertanyaan kakak adalah, waktu kalian turun, kalian bisa bilang gini nggak sama bangnya? Bang, Tuhan berkati ya GPU. Udah gitu dong, nggak bayar. Bisa begitu? Ditimbuk kamu sama helmnya. Kamu harus bayar. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalah kamu. Jadi waktu dia menyelesaikan masalah kamu wajib membayar. Nah, yang kakak mau bilang adalah, jangan kejar duitnya. Tapi pikirkan, masalah apa yang bisa kalian selesaikan. Waktu kalian belajar menyelesaikan masalah, waktu kalian mulai menyelesaikan masalah orang lain, waktu kalian memenuhi kebutuhan orang lain, maka duit itu akan datang. Kalian lapar nih, kayak saya tadi lapar. Saya datang ke sini habis pelayanan di tempat lain. Saya datang lapar karena si teman-teman lagi persiapan, saya makan di depan. Apakah waktu saya makan, saya bilang gini sama bapaknya, Pak, udah habis Pak nasi gorengnya. Udah ya Pak ya, Tuhan berkati. Bisa begitu? Dilempar piring sama abangnya. Saya harus bayar, kenapa? Karena si abang menyelesaikan masalah saya. Masalah saya apa Kak? Masalah saya lapar. Waktu dia menyelesaikan masalah saya, maka saya wajib membayar dia. Jadi yang kakak mau garis bawahi adalah, jangan cari duitnya, tapi belajar memecahkan masalah. Belajar cari masalah. Makanya itu jadi anak muda nggak boleh lari dari masalah. Betul. Kalau masalahmu aja kau lari, gimana menyelesaikan masalah orang? Kalau engkau nggak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, bagaimana engkau menyelesaikan masalah orang? Kalau engkau nggak bisa menyelesaikan masalah orang, bagaimana kalian mau dapat uang? Nah, kembali lagi tadi Diki, masalahnya apa? Dia jual properti kan? Artinya apa? Orang butuh jasa dia kan? Nah, cari apa yang aku bisa kerjakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka tanpa engkau minta, duit itu akan datang. Duit mah jangan dicari, kalau dicari kurang ajar kan duit. Biar kita kemanapun, biar duit ngikutin kita. Kita ada di Bandung, duit ngikutin kita. Kita lagi pelayanan, duit ngikutin kita. Jangan gara-gara duit akhirnya nggak pelayanan, gitu ya Kak ya. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita masuk pertanyaan terakhir ini ya, Kak Arman, saya sedikit ada pengumuman untuk ibadah youth di Gereja Betel Indonesia Hai Kompak. Sebelumnya saya beritahu kita berada di Harapan Indah. Oke, nanti akan kita kirimkan description di Facebook, lokasi alamat gereja kita. Dan jadwal kita nanti youth, kita akan lakukan ibadah youth. Benar ya? Tapi nanti bukan minggu depan, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan buka secara Zoom maupun offline. Ibadah di tempat. Nanti kita akan share informasinya melalui ini teman-teman. Dan satu lagi kita memiliki selain Facebook kita memiliki YouTube. Nanti ini di recording ya di YouTube dan di Instagram juga ada. Silakan nanti dibuka di sana. Nanti kita akan share juga linknya. Bagi teman-teman di sini yang pemuda-pemudi di sini, kalau bisa di-share lah link-link kita supaya teman-teman kita yang di luar bisa lebih banyak lagi untuk mengenal tentang Yesus Kristus. Oke, begini Kak Arman, pertanyaan kita terakhir ini Pak, sebelum kita tapi bagusnya kita pertanyaan terakhir dan sekalian nanti Bapak melakukan renungan singkat ya Pak mengenai tentang kehidupan ataupun yang kita rangkum sekarang ini. Mungkin bisa diiringi dengan lagu gitar karena tadi kita sudah sempat singgung mengenai media, mengenai sikap kita, kiat-kiat kita, dan panjang lebar kita lakukan ya Pak ya. Nah, terakhir ini mengenai gereja ya Pak. Nah, seringkali ya Pak, kalau saya perhatikan banyak gereja-gereja ini, kutip ya, mereka banyak menjalankan program-program gitu ya, program-program ataupun cara-cara bagaimana mereka itu membawa anak-anak muda itu untuk bikin menarik lah. Ya, saya terus terang aja nih. Ya, satunya nih, sorry kalau saya menyinggung ya, tapi mungkin juga menyinggung juga ini. Memanggil artis ya kan di dalam gereja, bikin suatu acara-acara puji-pujian, artis dipanggil. Menarik sekali gitu sehingga mereka datang banyak gitu. Tetapi kalau saya perhatikan ternyata kosong gitu loh Pak. Artinya gini, anak-anak muda datang itu memang banyak sehingga orang-orang melihat spektakuler nih. Gereja ini luar biasa nih. Oh, banyak anak muda nih. Berarti tanda kutip, wah berarti ada sesuatu nih luar biasa, pengurapan Roh Kudus atau apa gitu.
ya sah-sah aja ya Pak, sah-sah aja. Kalau kita lihat, jujur saya sangat suka cita sekali ada satu gereja yang penuh dengan anak muda, sangat luar biasa, bahkan bangkunya pun sampai mungkin tingkat 3 gitu ya. Sampai mereka berjubel-jubel, bahkan sampai melakukan pendaftaran gitu ya. Tapi setelah saya sendiri secara pribadi, saya melidiki gitu, karena waktu itu masih zaman anak muda ya. Wah, pas selesai ibadah, ya saya sendiri kan ikut, karena saya kan ada tim juga ke sana. Saya bilang, wah kamu ikut, kupikir kamu senang. Iyalah, saya kan senang lah karena artisnya yang cantik, yang apa gitu kan. Tetapi saya sendiri melihat banyak teman-teman saya itu yang ikut acara itu, mereka tidak berubah gitu loh Pak. Bahkan ada juga yang sudah di situ setia, nggak berubah juga gitu. Jadi kalau saya perhatikan, wah berarti tidak ada suatu karakter atau suatu pembentukan yang gereja lakukan buat anak-anak muda nih. Sehingga saya berpikir gini, ada baiknya memang gereja sekarang ini bukan melihat suatu seperti tadi Pak Karman bilang tadi apa kualitas atau apa itu jumlah besarnya ya, tapi kualitas itu ya. Nah, artinya gini, ibarat api di tempat-tempat semakin emas ya, kalau dipanasi dia akan semakin murni gitu lah. Tapi kalau saya lihat gereja-gereja itu bukan melakukan model-model seperti itu. Mereka hanya sebuah wadah yang besar aja tapi gopong gitu, kayak kayak apa ya istilahnya, wah udah tinggal diinjak kercek udah hancur. Nah, dari sikap atau dari Kak Arman ini ya, kebetulan kan Kak Arman kan juga seorang hamba Tuhan juga ya, yang dipakai Tuhan ya. Bagaimana tanggapan Kak Arman nih? Kita anggap Kak Arman ini adalah suatu gereja yang mewakili gereja lah ya, mewakili gereja untuk melihat hal kayak gini itu, supaya YouTube ini apa ya, kalau pertanyaan kita ini terakhir adalah apa peran gereja gitu loh, supaya youth ini atau anak muda ini kuat dan berakar di dalam Tuhan gitu. Dan ini pertanyaan ini nanti sekalian juga menyambungkan dengan renungan Kak Arman mengenai kehidupan inilah. Sekalian juga singkat saja sebelum kita melakukan altar call Pak. Silakan Pak Arman. Renungan dulu, jawab dulu apa jawab dulu? Mungkin jawab dulu langsung renungan ya Pak. Buat saya perang gereja yang terpenting adalah karena gereja itu bicara soal rohani, dan rohani itu artinya spiritual. Spiritual itu artinya ya spiritual. Ibadahnya biasa aja. Banyak sekali gereja itu fokusnya ke ibadahnya dibikin heboh. Wah, datengin artis. Wah, gerejaku nggak enak kak, nggak ada lightingnya kak. Wah, gerejaku nggak enak kak, nggak ada LED-nya kak. Aku nggak bisa kak. Buat saya itu nggak spiritual. Spiritual itu artinya ibadahnya biasa aja, tapi actionnya yang luar biasa. Artinya gereja itu harus menjawab kebutuhan anak muda. Nah, kebutuhan anak muda memang banyak. Tapi satu hal buat saya yang paling dibutuhkan fondasinya adalah ketemu Tuhan. Jadi menurut saya gereja adalah jembatan gimana caranya anak muda supaya ketemu Tuhan. Kak, aku buat ibadah. Ibadah belum jaminan orang ketemu Tuhan. Gimana cara ketemu Tuhan? Pastikan pemimpinnya dulu ketemu Tuhan. Pastikan waktu kita mau melayani, kita ketemu Tuhan dulu. Bagaimana mungkin saya harus mengantar orang ke Gereja Harapan Indah kalau saya belum pernah ke Gereja Harapan Indah. Jadi minimal saya harus tahu Harapan Indah di mana. Sehingga waktu saya harus mengantar orang ke Harapan Indah, saya tahu ke arah mana dia mengantar. Jadi gereja harus menjadi jembatan, menjawab kebutuhan anak muda tentang Tuhan Yesus. Saya pernah ngalamin ada seorang anak gadis usia 21 mau jalan 22. Anaknya cantik. Dia anak seorang wakil gembala di daerah Bandung. Waktu kali ketika dia datang, dia nangis-nangis. Dia ngajak saya ke Ancol waktu saya bilang, waduh kenapa? Kenapa kamu harus gitu? Iya mau ngobrol berdua. Wah ini repot juga nih kalau gini cara ngobrol berdua nih. Dia perempuan, masih belia dan saya sudah menikah. Nggak pas berdua. Yeah. Akhirnya saya tanya-tanya dan ternyata ujungnya semua itu saya mendapati. Yang dia butuhkan cuma satu. Dia butuh kasih seorang bapak. Saya baru tahu ternyata dia suka orang yang lebih tua. Dia suka laki-laki lebih tua. Karena di dalam hatinya dia tidak punya figur bapak. Iya. Jadi yang diperlukan adalah kasih bapak. Nah gimana saya bisa mendeteksi hal itu? Kita harus
kita harus punya kepekaan. Nah, gimana pemimpin punya kepekaan? Ya makanya pemimpin itu harus tahu dulu ke arah mana. Jadi kalau pemimpin kayaknya ketemu Tuhan, pasti tahu gimana caranya membawa orang ke Tuhan. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan Kak Arnold, apa yang dilakukan gereja? Gereja harus jadi jembatan untuk membawa anak muda ketemu Tuhan Yesus. Bukan ketemu pendeta. Karena kalau ketemu pendeta, orang belum tentu berubah. Malah ada orang ketemu pendeta, pendetanya berubah. Artinya apa? Pendetanya berubah ikutin orang itu gitu ya. Iya, betul. Jamnya berubah, bajunya berubah. Kenapa? Karena orang itu ngasih pendeta itu jam, ngasih pendeta itu duit banyak, sehingga pendetanya jadi ngikutin orang itu. Jadi kita harus bawa jemaat ketemu Tuhan Yesus sendiri. Oke. Ini renungan juga ya Pak? Kak? Oh ya, ini sih belum, ini baru pertanyaan. Oh. Tapi kalau mau dengar renungan ya silakan. Oke. Apa. Mungkin kita outro aja dulu ya Pak ya. Nanti Oke, renungan boleh. sekalian nanti nutup ya. Ya. Oke. Mungkin kita bisa perhatian sedikit di sini. Kita tadi sudah mengikuti suatu acara talkshow bersama dengan Kak Arman di sini. Sangat luar biasa sekali. Sebelum nanti kita menutup apa yang kita lakukan sekarang ini, saya mau sedikit bagikan tentang kabar gembira yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa mungkin perhatian juga di sini anak-anak muda yang di Facebook maupun yang di Zoom dan juga yang ada di sini juga. Saya mengatakan begini karena saya juga pernah menjadi anak muda. Seperti Karman bilang, dia menceritakan suatu kesaksian hidupnya dia. Saya juga akan memberikan kesaksian hidup juga secara singkat. Saya ingat sekali bahwa saya terlibat dalam hal tawuran pelajar waktu itu. Memang saya tidak terlibat dalam ini ya, tetapi saya ingat jelas tahun 1994 saya masih berumur kelas 2 SMP. Karena saat itu saya lagi posisi di Surabaya. Dan saya ditinggal oleh orang tua saya meninggal dunia. Sehingga kami satu keluarga mengalami suatu krisis ekonomi. Karena apa? Krisis ekonomi itulah akhirnya orang tua saya harus memaksa kami pecah. Bukan pecah maksudnya harus keluar dari Surabaya untuk cari kehidupan. Dan selama saya Jakarta, saya tinggal dengan seorang paman saya sendiri kandung. Dan saya kelihatannya baik-baik aja. Tetapi kehidupan saya penuh dengan kebencian ya. Karena saya tidak terima dengan hidup saya. Kenapa Tuhan? Saya memiliki hubungan baik dengan orang tua saya, bapak saya, tapi kok kamu ambil secepat itu? Sehingga saya tidak sampai akhirnya saya tidak percaya sama Tuhan. Tiba akhirnya seseorang datang kepada saya bahwa memberitakan Injil Yesus kepada diri saya. Awalnya saya ketawa gitu. Saya bilang, kenapa kamu menceritakan tentang Yesus? Saya dulu rajin gereja, saya sekolah minggu. Saya rajin ke gereja setiap minggu, saya memberikan persembahan, wah dan bla 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 gitu. Dan saya tahu mengerti firman Tuhan, saya rajin bawa firman Tuhan. Tapi seseorang yang mengatakan bahwa bukan itu. Dia memberikan contoh seperti ini. Kita sama seperti kita mengenal presiden sekarang ya, tetapi kita tidak tahu kesukaan apa presiden kita itu. Ini satu contoh bahwa banyak orang, khususnya anak muda, mengenal Tuhan Yesus hanya ke gereja saja, tetapi tidak memiliki hubungan yang baik di dalam diri mereka. Sehingga mereka berpikir itu seperti saya bilang, Senin sampai Sabtu mereka melakukan hal yang buruk, tapi Minggu mereka bertobat, tapi tidak sesungguh-sungguh mereka melakukan itu. Saya memberitahu pada adik-adik atau teman-teman di sini, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bukan karena dia itu melakukan suatu spektakuler yang sangat luar biasa atau supaya dia dituju sebagai enggak, tapi memang benar-benar. Coba kalian bayangkan ya, Tuhan yang sangat besar di dalam dunia ini, bahkan di surga, mau turun ke dunia ini untuk merelakan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita di hidup ini. Karena dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Kenapa kita harus menolak kasih Yesus kepada Tuhan berikan kepada kita? Kalau malam hari ini, saya mau tantang adik-adik di sini. Kalau adik-adik di sini mau menerima Yesus pribadi, secara langsung saya mengatakan di sini bahwa Tuhan benar-benar mengasihi adik-adik di sini. Bahwa sekarang saya bisa tantang sini bahwa buka hati adik-adik di sini atau teman-teman di sini untuk merespon dan mengikuti doa saya untuk mengatakan, ya Tuhan, saya adalah orang yang bersalah. Saya adalah orang yang berdosa. Saya mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Saya tahu bahwa di masa-masa muda saya ini saya melakukan suatu hal yang bebas. Mungkin saya terlibat hal narkoba. Saya mungkin terlibat hal seks bebas. Saya mungkin terlibat dengan tawuran pelajar. Saya terlibat dengan hal apapun itu. Tapi saudara, teman-teman sini tidak usah takut bahwa Tuhan benar-benar mau mengampuni segala dosa kita. Sama seperti yang dilakukan terhadap diri saya, sama seperti yang dilakukan terhadap Kak Arman di sini, bahwa Tuhan benar-benar berbiasa mengampuni kita. Mungkin di sini
di Facebook ataupun yang sekarang nonton di Zoom, kalau adik-adik mau menerima Yesus pribadi, mungkin bisa kita tutupkan mata, tolong dengarkan doa saya, kita dengarkan di sini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ya benar ya Tuhan, aku sedang berdosa pada saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa saya Tuhan. Saya percaya juga Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa saya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, aku datang mengundang Engkau Tuhan, masuk dalam hati saya, membersihkan segala dosa dan hidup saya saat ini Tuhan. Dan aku mengundang Engkau Tuhan menjadi Tuhan saya Tuhan. Dan aku percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa saya saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau membersihkan hati saya Tuhan. Kiranya Kau menjadi pedoman hidup saya Tuhan. Dan menjadi cahaya dalam hidup saya Tuhan. Berkenalan dalam hidup saya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah dan keselamatan yang Kau berikan pada saat ini Tuhan. Kami meminta semua Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin banyak kita dengarkanlah satu lagu lagi ya, Karmannya. Sebelum Karman nanti akan kasih renungan. Dan langsung mungkin tutup doa berkat juga ya Karmannya. Oke. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini janji kami malam ini anak mudamu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di setiap jalanku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Silakan Pak Karman, waktu dan tempatnya sekalian tutup berkat buat kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 139 sambil main aja gitarnya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Alkitab bilang begini buat kita semua, buat teman-teman dimanapun berada. Ini direkam kan? Oke. Buat yang mendengarkannya juga setelah hari ini, yuk sama-sama kita baca. Mazmur 139 ayat 13 berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Siapa yang menyadarinya? Daud, karena ini kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Daud benar-benar sadar. Usia berapa dia tulis ini? Enggak tahu. Alkitab tidak pernah menyebutkan dia usia berapa saat menulis ini. Tapi yang pasti dia sudah bisa nulis. Makanya dia tulis kitab ini karena dia backward. Dia melihat ke belakang kehidupan dia. Ternyata aku di sini nih karena ada Tuhan yang melihat hidupku. Aku di sini karena ada Tuhan yang membentuk aku. Jauh sebelum orang tua aku kenal aku. Dan Alkitab bilang begini. Daud langsung berkata begini lagi. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Dan ini yang terjadi. Matamu, mata Tuhan kata Daud,
melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum jadi anak, ternyata Tuhan sudah melihat Daud. Dan Tuhan sudah punya rencana sama hidup Daud. Mana buktinya Kak? Buktinya ini. Dan dalam kitabmu, kitab Tuhan kata Daud, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi suatu kali ketika Raja Daud menyadari bahwa ternyata aku di sini nih karena ada rencana Tuhan jauh sebelum aku ada. Dan ternyata Daud baru menyadari setelah dia backward, dia melihat ke belakang baru dia sadar, ternyata aku tuh ada di sini oleh karena satu tujuan. Jadi ternyata aku ada di sini karena ada maksud Tuhan. Aku bukan orang yang kebetulan. Aku ada di sini karena satu tujuan. Demikian juga ayat ini memberkati Daud, ayat ini juga memberkati saya. Sejak saya tahu hidup saya punya tujuan, sejak saya tahu bahwa hidup saya yang seperti ini, yang model kayak begini, yang istilah kata nggak ada lah model masuk surga lah, model kayak gini. Jangankan model, potongan aja nggak ada Kak. Ternyata Tuhan punya rencana. Dan saya mau bilang kabar baiknya buat teman-teman semua, kabar baik yang sama juga berlaku buat teman-teman. Bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupanmu. Kalau engkau ada di mana engkau berada hari ini, dengan segala keadaanmu, itu karena Tuhan punya rencana. Dan Alkitab bilang apa? Dan semuanya itu tertulis dalam kitabnya. Dan semuanya itu hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi teman-teman, jika engkau mau berhasil dalam kehidupanmu, jika engkau mau kuat menjalani kehidupan ini dan ujungnya engkau bahagia, pastikan engkau tahu apa tujuan hidup. Kak, aku tanya sama siapa Kak? Aku tanya sama pendeta nggak tahu Kak. Aku tanya sama kokor rohaniku nggak tahu Kak. Tanya sama siapa? Tanya sama siapa? Ya tanya sama Tuhan. Karena Alkitab kan bilang, di rahim ibumu, sebelum engkau dikenal, sebelum engkau jadi anak, dia yang nulis, dia yang bentuk engkau. Jadi jangan tanya sama papa mamamu, dia nggak ngerti engkau mau kemana, karena dia nggak ada di saat itu. Yang ada hanya antara engkau dengan Tuhan. Banyak berdoa, tanya sama Tuhan. Kerjaanmu, engkau mau kerja apa, engkau mau melakukan apapun, tanya sama Tuhan. Kalau engkau biasa bertanya, engkau akan mengenal siapa bapamu. Dan waktu engkau kenal dia, engkau nggak akan mudah kecewa. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang paling baik dan paling mengerti kebutuhan kita. Semua apa yang kau butuhkan ada dalam kehidupannya. Dan semua apa yang dalam kehidupannya itu mau dia berikan kepada kita anak-anaknya. Asal kamu mau datang sama dia. Amin teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kakak mau doa buat kalian. Bapak terima kasih. Aku angkat tanganku, aku bawa iman. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Seperti yang terjadi kepada aku. Aku berdoa bahkan lebih dahsyat lagi terjadi kepada adik-adikku Tuhan Yesus. Kepada siapapun yang melihat tayangan ini, hari ini atau nanti ke depan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka menyadari bahwa Tuhan mengasihi. Bahwa Engkau Bapa punya rencana dalam kehidupan mereka semua. Apapun startup kehidupan mereka. Bagaimanapun mereka memulai kehidupan ini. Aku percaya bersama Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau orang yang biasa. Tapi bersama Tuhan engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin engkau ordinary people, tapi bersama Tuhan engkau menjadi extraordinary people. Bersama Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang tidak terbatas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Tibanya kita tutup dengan sini, mungkin diiring lagu untuk menutup. Sukses semua ya, teman-teman. Tuhan berkati.